Selamat siang, Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mufridatul Imamah sebagai mediator. Dan saya Ummul Fadilah sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu, kemudian kuasa hukum, kemudian dilanjut oleh tergugat satu, dan terakhir dilanjut oleh tergugat dua. Baik, perkenalkan nama saya Diana Rahmawati sebagai penggugat. Baik, saya Wiwin Musdianti sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Sindida Eljudia. Saya di sini sebagai tergugat satu. Perkenalkan, nama saya Yogi Berlian Islami Pasha atau suami dari Ibu Cindy. Saya di sini sebagai tergugat dua. Adapun saya sebagai mediator adalah pihak netral atau penengah yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan urutan mediasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi, dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi. Yang kedua, bahwa pertemuan dua yaitu menyampaikan resum perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi yang pertama. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangi untuk menjelaskan lagi? Sudah Bu, sudah cukup, mengerti. Baiklah, karena Bapak dan Ibu sudah mengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan kedua mediasi. Apakah para pihak keberatan jika pertemuan kedua mediasi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Probolinggo? Tidak keberatan, Bu. Baiklah, pada pertemuan kedua mediasi akan dilaksanakan penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian para pihak. Kuasa hukum masing-masing pihak bisa membantu terkait pembuatan resum perkara dan mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Atau mungkin ada tambahan terkait tata tertib mediasi tersebut? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju Bu. Ya, baiklah, saya kira sudah cukup untuk hari ini.
Terima kasih kepada para pihak yang sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir di pertemuan mediasi yang kedua, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2020 di ruang mediasi Pengadilan Negeri Probolinggo untuk penyampaian resum perkara dan usulan perdamaian dari masing-masing pihak. Pertemuan pertama telah selesai, dilanjut pertemuan kedua. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai mediasi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib proses mediasi yang telah kita sepakati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, para pihak wajib beritikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan, serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara dengan bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, tidak menggunakan handphone dan tidak merekam pembicaraan. Ya, Bapak dan Ibu, untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Monggo dari pihak penggugat. Jadi begini Bu, saya, Bu Cindy, dan Pak Yogi melakukan transaksi jual beli seharga 350 juta rupiah. Dan sudah dibuatkan akta jual beli di hadapan notaris di Bu Nanda Sarjana Hukum dengan nomor 124 garing PBL garing 2020 tanggal 6 April 2020. Pada waktu itu, Bu Cindy membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai dan sepakat sisanya akan dibayar 2 bulan setelah akta dibuat. Lalu kemudian tanggal 5 Juni 2020, Bu Cindy dengan suaminya membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek. Biar saya perjelas, Bu. Jadi pada tanggal 5 Juni 2020, Bu Cindy dengan Pak Yogi membayar sisa pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek. Lembar cek pertama yaitu nomor XP 279269 tanggal 5 Juni 2020 di Bank BCA sejumlah 85 juta. Lembar cek kedua yaitu nomor XP 279251 pada tanggal 5 Juni 2020 di Bank BCA sejumlah 65 juta. Kedua cek tersebut atas nama Pak Yogi. Setelah seminggu pelunasan, saya cairkan 2 lembar cek tersebut di Bank OCBC NISP Sidoarjo. Akan tetapi pihak bank mengatakan ditolak karena rekening giro telah ditutup. Jadi saya langsung menghubungi Bu Cindy. Namun Bu Cindy seolah menghindar dari saya. Seolah Bu Cindy tidak beriktikat baik kepada saya, dan setelah Bu Cindy bisa ditemui, Bu Cindy justru mengatakan tidak benar dan rekening tabungan giro atas nama Bapak Yogi masih aktif. Jadi karena saya merasa tidak adil dan dirugikan di sini, maka saya dengan kuasa hukum saya mengajukan gugatan. Bu. Kalau boleh tahu, objek dari transaksi antara Ibu dengan Bu Cindy dan Pak Yogi itu apa ya, Bu? Rumah milik saya yang terletak di Kelurahan Mangun Harjo, Kecamatan Kertosono, Kota Probolinggo, dengan sertifikat hak milik 2.233 dengan luas 265 meter persegi. Melakukan perjanjian pengikatan jual beli. Terbukti dari fotokopi akta yang saya terima, yaitu dengan objek rumah di Kelurahan Mangunharjo
Kecamatan Kartosono, Kota Probolinggo, dengan sertifikat hak milik 2233 dengan luas 265 meter persegi. Untuk tahap pembayarannya dilakukan 2 kali, yaitu uang muka sebesar 200 juta rupiah, dan tahap kedua yaitu 2 lembar cek yang masing-masing nominalnya itu sebesar 85 juta dan 65 juta. Ya kan? Akan tetapi saat dicairkan, 2 lembar cek tersebut itu tidak bisa karena dinyatakan tabungan gironya itu sudah ditutup. Benar begitu? Benar, Bu. Lalu, solusi apa yang Bu Diana inginkan dari mediasi ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya merasa dirugikan atas transaksi jual beli ini karena cek yang diberikan oleh Bu Cindy dan Pak Yogi tidak bisa saya cairkan. Perlu saya perjelas bahwa kami ingin mengajukan usulan perdamaian. Setidaknya ada 2 usulan. Yang usulan pertama yaitu bahwa Bu Cindy dan Pak Yogi mengakui kesalahannya dan tulus meminta maaf kepada Bu Diana. Usulan yang kedua yaitu Bu Cindy dan Pak Yogi melunasi sisa pembayaran sebesar 150 juta. Benar begitu, Bu Diana? Benar, Bu. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Cindy dan Pak Yogi untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Memang benar saya melakukan transaksi jual beli dengan Bu Diana. Dan benar bahwa telah dibuatkan akta jual beli seperti yang dikatakan oleh Bu Diana, yaitu di hadapan notaris Bu Nanda SHMKN dengan nomor 124/PPL/2019, 6 April 2020. Saya telah membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai. Saya membayar sisanya dengan suami saya dengan memberikan 2 lembar cek seperti yang telah dikatakan oleh penggugat. Bisa dibacakan terkait 2 lembar cek tersebut? Baik, Bu. Di cek nomor XP 27929669 tanggal 18 Agustus 2019 di Bank BCA sejumlah 85 juta, Bu. Dan di cek nomor XP 279251 tanggal 18 Agustus 2019 di bank yang sama di Bank BCA sejumlah 65 juta. Kedua cek tersebut atas nama saya. Nah, bukannya kami itu tidak beretikat baik kepada Bu Diana dengan tidak membayar sisa pembayaran tersebut. Saya yang memiliki tabungan giro tersebut bisa membuktikan bahwa tabungan giro saya masih aktif. Lalu, mengapa ada pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa tabungan giro milik Pak Yogi itu ditutup? Setelah saya cek tuh begini, Bu, ternyata karena kesalahan saya sendiri dalam pembuatan cek tersebut. Ada kekeliruan, Bu, sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan. Baik, saya simpulkan di sini bahwa Bu Cindy dan Pak Yogi ini membenarkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli dengan Bu Diana. Hal itu dibuktikan dari akta jual beli yang sama dengan yang dimiliki oleh Bu Diana dan sertifikat hak milik rumah yang merupakan objek transaksi tersebut. Nah, Bu Cindy juga telah membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 5 Juni dan dibuktikan dari kwitansi pembayaran dan nominal cek yang sama, bahwa Pak Yogi juga telah mengakui adanya kekeliruan terhadap cek tersebut sehingga ceknya itu tidak bisa dicairkan oleh Bu Diana. Benar begitu, Bu Cindy dan Pak Yogi? Nggih, Bu, benar. Lalu, solusi apa yang Bu Cindy dan Pak Yogi inginkan dari mediasi ini?
Saya ingin masalah ini diselesaikan dengan baik-baik karena permasalahan ini hanya kesalahpahaman antara suami saya dengan Bu Diana. Ya, sama Bu. Saya dan istri saya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada Bu Diana karena kekeliruan saya. Dan kami akan membayar sisa pembayaran secepatnya. Akan tetapi, karena kekeliruan ini, saya mohon kepada Bu Diana untuk memberikan waktu kepada kami selama 7 hari untuk membayar sisa pembayaran tersebut. Bagaimana Bu Diana? Apakah Bu Diana bersedia memaafkan Bu Cindy dan Pak Yogi dan bersedia memberikan batas waktu 7 hari kepada Bu Cindy dan Pak Yogi untuk membayar sisa pembayaran tersebut? Karena Pak Yogi dan Bu Cindy dengan tulus meminta maaf dan akan membayar hutangnya, maka saya maafkan dan saya setuju memberikan batasan waktu 7 hari kepada Bu Cindy dan Pak Yogi. Alhamdulillah, baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak penggugat menyetujui perdamaian dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Yang kedua, bahwa pihak tergugat 1 dan tergugat 2 mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa antara pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran yaitu sebesar 150 juta rupiah. Dan yang terakhir, bahwa pihak penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 sepakat sisa pembayaran akan dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Dari kesepakatan tersebut, apakah Bu Diana, Bu Cindy, dan Pak Yogi puas dengan hasil mediasi ini? Puas, Bu. Ibu, puas. Ibu. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut, para pihak harus menambahkan klausul. Apakah kesepakatan perdamaian ini dilakukan dalam akta perdamaian, ataukah hanya kesepakatan perdamaian saja? Sebelumnya, Bu Mediator, saya ingin bertanya, apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian? Baik, saya jelaskan. Apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat, yaitu Bu Diana, wajib mencabut gugatannya dan kesepakatan perdamaian tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu Bu Diana, Bu Cindy, dan Pak Yogi. Apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, maka memiliki kekuatan eksekutoril dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, apakah Bu Diana, Bu Cindy, dan Pak Yogi mengerti atau perlu saya jelaskan kembali? Mengerti, Bu. Iya, Bu, mengerti. Iya, Bu, mengerti. Baiklah, bagaimana Bu Diana? Apakah Bu Diana ingin menguatkan kesepakatan perdamaian ke akta perdamaian? Iya, Bu. Saya ingin mengukuhkan ke akta perdamaian. Bagaimana dengan Bu Cindy dan Pak Yogi? Ya Bu, kami juga ingin dikukuhkan ke akta perdamaian. Ya, baiklah, terima kasih banyak kepada Bu Diana, Bu Cindy, dan Pak Yogi. Sampai menemukan solusi dari permasalahan. Saya harap kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruangan mediasi ini. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan maupun salah kata. Saya akhiri pertemuan mediasi yang kedua hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin.